Halo para penghuni planet manapun yang ada di seluruh alam semesta, selamat datang kembali di Lazy Movie. Dan kali ini kita akan membahas cerita dari film Prey yang dirilis pada tahun 2022. Film yang memiliki latar belakang pada tahun 1719 di Great Plains, Amerika Utara ini merupakan prequel dari beberapa film Predator yang telah lebih dulu dirilis. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam pembahasan film berjudul Prey. Naru, seorang anak gadis dari suku Comanche, saat itu dibangunkan oleh ibunya untuk pergi mencari beberapa tanaman obat di tepi sungai dekat pemukimannya. Naru yang memiliki impian menjadi pemburu hebat seperti kakaknya juga mulai mengasah kemampuannya menggunakan kapak peninggalan sang ayah. Tidak lama kemudian, dia tanpa sengaja menemukan jejak dari rusa ekor putih yang berada tak jauh darinya. Naru yang ditemani anjingnya bernama Sari mencoba mendekat dan mencari kesempatan untuk memburu rusa ekor putih tersebut. Namun tiba-tiba saja muncul suara dentuman misterius dari langit yang membuat rusa ekor putih itu pun kabur sebelum Naru sempat melakukan serangan. Mengejar rusa tersebut, Naru mencoba melemparkan kapaknya, namun sayangnya lemparannya meleset. Dan sialnya, Sari juga terkena jebakan yang dibuat oleh pemburu di luar suku Comanche. Setelah melepaskan Sari dan mengobati luka di kakinya, tiba-tiba suara dentuman misterius kembali terdengar di langit. Naru bergegas pergi ke wilayah terbuka dan mendapati adanya beberapa petir bersama cahaya merah misterius yang sedang menembus awan di atasnya. Singkat cerita, Naru bersama kakaknya yang bernama Tabe sedang berada di tepi sungai untuk memburu seekor elang. Sembari membicarakan kisah Tabe saat pertama kali dia melakukan sebuah ritual Kuhtamiya. Sekedar informasi bahwa ritual Kuhtamiya adalah sebuah ritual dari suku Comanche yang dimana seorang anak muda akan diakui siap menjadi pemburu jika dia berhasil membunuh hewan yang sedang memburu mereka. Di sini Naru kemudian menceritakan tentang apa yang dia lihat sebelumnya kepada Tabe dan menganggap bahwa munculnya Thunderbird atau petir bersama cahaya merah sebelumnya merupakan pertanda bagi dirinya untuk melakukan Kuhtamiya. Singkat cerita, setelah pulang ke pemukiman, Naru diminta oleh sang ibu untuk mencari tanaman obat bernama Orange Totsia. Dan saat Naru kembali dari mengambil tanaman obat, dia mendapati beberapa kelompoknya sedang mengejar anggotanya yang bernama Puhi yang dikabarkan sedang dibawa lari oleh singa. Mendengar akan hal itu, Naru bergegas menyusul kelompoknya untuk membantu mencari Puhi. Namun sempat ada penolakan dari kawanannya yang menganggap bahwa Naru belum siap menjadi seorang pemburu. Meskipun begitu, Tabe berhasil meyakinkan mereka untuk membiarkan Naru ikut dalam pencarian ini. Setelah berjalan beberapa lama dan melihat jejak-jejak yang ditinggalkan, mereka akhirnya menemukan Puhi yang sedang tergeletak di tanah dengan bekas luka sayatan di sekujur tubuhnya. Naru segera memberikan pengobatan kepada Puhi menggunakan tanaman Orange Totsia, sedangkan kelompoknya bergegas untuk mempersiapkan tandu yang bisa mereka pakai untuk membawa Puhi pulang ke pemukiman. Sampai di sini, Tabe kemudian memutuskan untuk melanjutkan perburuan terhadap singa yang telah menyerang Puhi ini. Naru yang merasa khawatir dengan Tabe sempat ingin pergi bersamanya, karena Naru curiga ada makhluk yang jauh lebih besar dari singa yang membuat si singa harus meninggalkan tubuh Puhi di sini. Namun Tabe melarangnya dan meminta Naru untuk tetap pulang bersama Puhi serta kelompoknya. Di tengah perjalanan, efek dari tanaman obat Orange Totsia semakin terasa yang membuat Puhi merasa kedinginan. Salah satu kelompok sempat ingin menyelimuti tubuh Puhi, namun Naru melarangnya, sebab justru dengan efek kedinginan itu, darah Puhi tidak akan keluar terlalu banyak dan memungkinkannya untuk tidak mati karena kehabisan darah. Di tempat itu juga Naru melihat ada jejak kaki misterius serta adanya tubuh seekor ular yang sudah dikuliti dengan sadis. Melihat ini, Naru lantas bergegas menemui Tabe untuk memberitahukan hal tersebut. Sesamanya di tempat Tabe, dia langsung menceritakan semuanya. Namun Tabe memintanya untuk berfokus pada singa itu terlebih dulu sebab mereka sedang berada di sarang singa. Naru memberikan saran agar memburu singa tersebut menggunakan umpan dan mengarahkannya ke pohon yang ada di depan mereka. Saat Tabe sedang membuat jejak darah untuk umpan singa tersebut, Baka yang sedari tadi menyombongkan kemampuannya di hadapan Naru tiba-tiba saja disergap oleh singa yang sedang mereka buru. Hal ini membuat Baka mati di tempat, sedangkan Naru akhirnya harus berhadapan langsung dengan singa tersebut sendirian di atas pohon. Di saat yang sama, Naru tiba-tiba melihat ada cahaya merah di kejauhan sebelum akhirnya dia terjatuh akibat menghindar dari serangan singa yang menerkamnya. Dan tampaknya Naru sempat memberi pukulan terhadap singa tersebut sebelum akhirnya jatuh tidak sadarkan diri.
Setelah tersadar, Naru mendapati dirinya sudah berada di pemukiman dan sedang dirawat oleh sang ibu. Tidak lama kemudian terdengar sorakan nama Tabe di luar yang ternyata Tabe telah berhasil mengalahkan singa tersebut. Seluruh warga suku Comanche bersorak gembira atas keberhasilan ini. Dan kepala suku akhirnya menobatkan Tabe sebagai ketua pemburu yang baru di pemukiman mereka. Dalam keramaian tersebut, Naru menjelaskan kepada Tabe mengenai cahaya merah yang dia lihat sebelum tidak sadarkan diri, dan menganggap bahwa sepertinya masih ada makhluk buas lain yang perlu mereka buru. Namun lagi-lagi Tabe menganggap enteng hal tersebut sebelum akhirnya meninggalkan Naru. Keesokan harinya, Naru dibangunkan ibunya untuk melakukan aktivitas pagi seperti biasa. Namun di hari itu, Naru memilih pergi untuk berburu atas keberadaan makhluk misterius yang dia yakini. Dalam perjalanannya, Naru menemukan bercak cairan berwarna hijau dan jejak kaki yang cukup besar yang sangat tidak cocok dengan ciri-ciri kebanyakan hewan buas lainnya. Selama perjalanan ini, Naru juga mencoba memburu kelinci menggunakan lemparan kapaknya. Namun karena usaha ini dinilai kurang efektif, Naru lantas menggunakan beberapa kulit pohon untuk dia buat menjadi tali yang dia kaitkan dengan kapak miliknya. Sehingga kali ini lemparan kapaknya menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Hingga di keesokan harinya, Naru yang sedang melanjutkan pencarian terkait jejak misterius yang dia temui sebelumnya, tiba-tiba dikejutkan dengan keberadaan puluhan bangkai bison yang telah mati dikuliti. Setelah menempatkan sebuah daun dan mendoakan salah satu bison di sana, Naru melanjutkan perjalanannya hingga dia baru menyadari bahwa anjingnya telah menghilang. Sialnya lagi, tidak lama kemudian Naru justru terjebak ke dalam lumpur hisap yang secara perlahan mulai menelan tubuhnya. Beruntung Naru memiliki kapak yang sudah dia lengkapi dengan tali panjang yang menjadi satu-satunya harapannya untuk selamat. Setelah mencoba beberapa kali dan gagal, pada akhirnya di waktu-waktu terakhir sebelum Naru benar-benar tenggelam, dia berhasil mengaitkan kapaknya di tumpukan ranting yang membuat Naru akhirnya selamat. Setelah membersihkan diri dari lumpur, anjingnya kemudian datang membawa seekor tikus ukuran jumbo dengan tanpa rasa bersalah. Tidak jauh dari tempatnya berada, Naru melihat ada seekor beruang yang sedang menikmati buruannya. Naru yang sedari kemarin ingin melakukan kutamia lantas mencoba memburu beruang itu. Namun sayangnya tiba-tiba saja tali busur panahnya terlepas. Hal ini tanpa sengaja membuat sang beruang mengetahui lokasi Naru dan langsung bergerak mendekat. Beruntung Sari cukup cerdas dengan mengalihkan perhatian si beruang dan memberikan waktu bagi Naru untuk memperbaiki busur panahnya. Dan setelah busur panahnya siap, Naru mencoba melesatkannya kepada beruang itu. Namun sayangnya usaha ini tidak cukup untuk melumpuhkan beruang tersebut. Naru pun segera berlari masuk ke dalam tumpukan ranting demi menghindari serangan dari sang beruang. Dan tanpa diduga, tiba-tiba muncul satu sosok tembus pandang yang berkelahi dengan beruang tersebut. Hingga pada akhirnya beruang itu pun mati dan sang makhluk misterius mulai meminum darah dari si beruang yang membuat Naru bisa melihat bagaimana wujud dari makhluk tersebut. Menyadari situasi mengerikan ini, Naru lantas bergegas melarikan diri dari sana dengan mengikuti arus air sungai yang deras. Sampai di suatu tempat, Naru bertemu dengan kelompoknya dari suku Comanche yang diperintahkan oleh Tabe untuk membawa Naru pulang. Di sini Naru segera menceritakan apa yang dia alami kepada kelompoknya, namun mereka semua malah menertawai Naru setelah dia menyamakan sosok yang dia temui dengan makhluk bernama Mupis yang merupakan monster dari cerita anak-anak. Naru yang tidak memiliki niatan untuk pulang dan malah berencana untuk pergi, lantas dihentikan oleh salah seorang temannya dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Pada akhirnya, karena kalah jumlah, Naru pun ditangkap dan harus dibawa pulang dengan cara paksa. Tanpa mereka sadari, sang predator sedang mengintai mereka. Sampai di suatu tempat ketika mereka sedang beristirahat dan ada satu orang yang pergi untuk buang air besar, tiba-tiba saja ada sesuatu yang sedang bergerak mendekat. Hal ini juga membuat Naru menjadi cukup waspada. Akan tetapi yang muncul kemudian hanyalah seekor posum yang membuat mereka semua menertawakan ekspresi dari wajah Naru. Namun saat mereka lengah inilah sang predator memulai aksinya dengan membunuh satu persatu dari mereka.
Naru yang berhasil melepaskan tali di tangannya lantas berlari menuju ke sebuah padang rumput dan bertemu dengan anggota lain yang sebelumnya sedang buang air besar. Saat anggota itu berusaha membidikkan panahnya ke arah sang predator, Naru segera menyadari adanya titik merah yang menjadi tanda bahwa sebenarnya merekalah yang sedang dibidik. Dan meskipun mereka telah berusaha melarikan diri, namun pada akhirnya sang predator berhasil menghabisi anggota kelompok yang terakhir. Sementara Naru pada akhirnya harus mengakhiri pelariannya setelah kakinya terkena jebakan yang dibuat oleh kelompok pemburu lain. Dan secara mengejutkan, sang predator yang sempat mendatangi Naru malah meninggalkannya karena menganggap bahwa saat ini Naru bukan lagi sebagai ancaman. Di saat yang sama, datang 3 pemburu lain yang lantas memukul Naru hingga membuatnya tidak sadarkan diri. Ketika tersadar, Naru mendapati dirinya berada di dalam kurungan di tengah-tengah pemukiman kelompok pemburu asing dengan pakaian mantel kulit bison. Yang segera menyadarkan Naru bahwa kelompok pemburu asing inilah yang telah dengan sengaja membantai para bison sebelumnya. Salah satu pemburu kemudian mencoba berkomunikasi dan meminta Naru untuk seharusnya membantu mereka dalam menghadapi sang predator, yang dia anggap sedang mencari makhluk terkuat di planet ini sembari menyerahkan suatu benda kepada Naru. Namun karena Naru tidak bersedia bekerja sama, para pemburu itu kemudian mengeluarkan tape yang ternyata juga telah ditangkap untuk kemudian memberi luka sayatan pada tubuhnya. Keesokan harinya, Naru bersama tape diikat di sebuah batang pohon untuk dijadikan umpan oleh para pemburu dalam memancing kedatangan sang predator. Namun secara tak terduga, sang predator justru muncul dari arah belakang dan malah lebih dulu menghabisi para pemburu yang sedang bersembunyi. Kejadian ini tentu membuat Tabe menjadi keheranan tentang mengapa sang predator tidak menyerang mereka lebih dulu. Naru yang telah memahami hal ini kemudian menjelaskan bahwa metode perburuan sang predator tidak akan mengincar umpan ataupun sesuatu yang dianggapnya bukan ancaman. Dalam percakapan mereka, Tabe juga mengungkapkan bahwa sebenarnya dia berhasil mengalahkan singa sebelumnya karena strategi dari Naru. Ditambah singa tersebut telah lebih dulu terluka oleh tombak dari Naru sehingga membuatnya lebih mudah untuk dikalahkan. Dalam pembicaraan mereka juga, Naru tampaknya cukup skeptis tentang apakah mereka bisa membunuh sang predator atau tidak. Namun Tabe berusaha menguatkannya dengan mengatakan bahwa apapun yang bisa mengeluarkan darah tentunya pasti bisa dibunuh. Sementara sang predator masih terus melakukan pembantaian kepada kelompok pemburu asing, Naru yang melihat ada sebuah jebakan di bawah pohon lantas memiliki sebuah ide untuk memanfaatkan jebakan tersebut guna melepaskan ikatan mereka. Tabe langsung bergegas mencari kuda, sedangkan Naru segera pergi menuju ke markas pemburu untuk menyelamatkan anjing kesayangannya yang masih ditahan. Sampai di sana, Naru sempat berhadapan dengan para pemburu yang masih tersisa. Namun berkat kemampuan bertarungnya, Naru dengan cepat berhasil menghabisi mereka semua serta melepaskan Sari dari ikatannya. Tidak lama kemudian datang seorang pemburu lain yang meminta tolong kepada Naru untuk mengobati kaki kanannya yang telah putus. Dengan imbalan, dia akan mengajari Naru cara menggunakan pistol. Menyetujui tawaran ini, Naru lantas melakukan pemeriksaan terhadap luka potongan kaki dan mendapati ada senjata sejenis pisau milik sang predator yang masih tertinggal di sana. Naru kemudian menyimpan senjata tersebut lalu memberikan tanaman oren totsia yang seketika itu membuat tubuh si pemburu merasa kedinginan. Setelah mengajari Naru cara memakai pistol, beberapa waktu kemudian sang predator mulai mendatangi pemukiman tersebut. Hal ini membuat Naru bergegas bersembunyi di balik pohon, sedangkan sang pemburu berpura-pura mati untuk mengelabui sang predator. Disinilah Naru akhirnya menyadari bahwa tanaman obat Orange Totsia yang memiliki efek membekukan darah ternyata bisa digunakan untuk mengelabui sang predator yang melihat mangsanya menggunakan sensor panas tubuh. Sayangnya, aksi berpura-pura mati dari si pemburu harus berakhir setelah dia berteriak karena sang predator tanpa sengaja menginjak kakinya. Di saat yang sama, Sari tiba-tiba muncul yang membuat sang predator membidikkan sinar lasernya ke arah Sari. Beruntung belum sempat menembak, Tabe tiba-tiba muncul dan langsung memukul kepala predator yang seketika itu membuat helmnya terlepas dan sinar lasernya mengarah ke pohon tempat Naru bersembunyi. Hal ini membuat setiap tembakan yang dikeluarkan oleh predator selalu menancap pada batang pohon tersebut.
Setelah memahami ini, Naru bergegas mengisi pistolnya dengan bubuk mesiu sesuai dengan arahan pemburu asing yang dia tolong sebelumnya. Sayangnya ketika Naru bersiap akan menembakkannya ke arah predator, tiba-tiba saja pistol tersebut tidak berfungsi. Melihat Tabe yang mencoba menyerang predator itu, Naru lantas mengalihkan perhatian sang predator yang membuat serangan telak dari Tabe berhasil mengenai tubuh sang predator. Sempat terjadi pertarungan 1 lawan 1 antara predator melawan Tabe yang berlangsung dengan cukup sengit. Namun pada akhirnya, Tabe pun harus mati di tangan sang predator. Dengan usaha terakhirnya, Tabe sekali lagi menyerang sang predator demi memberikan waktu bagi Naru untuk melarikan diri. Kabar mengenai para kelompok pemburu yang telah dibantai habis oleh sosok monster mulai menyebar ke pemukiman suku Comanche dan membuat ibu dari Tabe serta Naru pun menjadi sangat terpukul. Sementara itu, Naru yang sedang beristirahat di hutan mendadak mendapati ada satu pria dari kelompok pemburu asing yang masih hidup tak jauh dari tempatnya berada. Awalnya, Naru berniat menembak pria tersebut menggunakan pistolnya. Namun ketika Naru sadar bahwa pria itulah yang telah menyayat tubuh Tabe sebelumnya, dia memiliki ide yang lain. Dengan menggunakan pisau milik predator yang dia dapatkan sebelumnya, Naru mendatangi si pria lalu memukulnya hingga tidak sadarkan diri. Dan ketika pria itu bangun, dia mendapati kaki kanannya yang telah putus dan sedang dijadikan cemilan oleh para tikus hutan. Si pria kemudian merangkak mengambil senapannya dengan maksud ingin menyerang Naru yang ada di seberang api unggun. Namun sayangnya senapan tersebut telah lebih dulu disabotase oleh Naru sehingga tidak berfungsi. Dan tepat setelah Naru mengkonsumsi tanaman orange Totsia, sang predator pun akhirnya muncul dan langsung menghabisi si pria. Naru yang keberadaannya tidak bisa dilihat oleh sang predator lantas menggunakan pistolnya untuk menembak predator itu dari arah belakang. Yang seketika itu membuat helm sang predator jatuh dan langsung dibawa lari oleh Naru. Sampai di sebuah tempat, Naru mempersiapkan beberapa jebakan dan meletakkan helm milik sang predator di tumpukan batu di depan kolam lumpur hisap. Dia juga menggunakan potongan kaki dari si pria untuk memancing kedatangan sang predator. Hingga tepat di posisi lompatan, Naru segera melakukan serangan kejutan untuk kedua kalinya. Pertarungan antara Naru dan predator berlangsung cukup sengit, hingga pada akhirnya dengan bantuan dari Sari, Naru berhasil menancapkan kapaknya di kaki sang predator untuk kemudian ditarik masuk ke dalam jebakan lumpur hisap. Akan tetapi, ternyata sebagian badan predator masih mampu keluar dari lumpur hisap dan berniat menyerang Naru menggunakan senjatanya. Namun hal inilah sebenarnya yang telah ditunggu oleh Naru yang telah mempersiapkan helm predator untuk membidik kepala predator itu sendiri. Yang pada akhirnya sang predator pun mati karena senjatanya sendiri. Naru kemudian membawa kepala predator yang telah dia penggal ke desanya dan memberitahu kepala suku untuk segera berpindah pemukiman ke tempat yang terlindungi karena ada bahaya di sekitar tempat ini. Kedatangan Naru ini tentu disambut bahagia oleh sang ibu dan kepala suku lantas memberikan tongkat yang sebelumnya diserahkan kepada Tabe untuk menjadikan Naru sebagai kepala pemburu yang baru. Dan film pun berakhir. Oke, selesai sudah pembahasan kita dalam film Prey yang merupakan prequel dari semua film Predator sebelumnya. Dan meskipun film ini berjalan cukup lamban di awal, namun kesadisan yang dilakukan oleh sang predator membuat saya pribadi merasa cukup puas untuk menyatakan bahwa film ini sangat disayangkan kalau hanya muncul di kanal streaming. Tapi sepertinya 20th Century Fox sendiri agak kurang pede sih untuk melepas film ini ke bioskop. Gimana menurut kalian? Jangan lupa subscribe untuk pembahasan film seru lainnya. Silahkan like kalau suka video ini, silahkan dislike 2 kali kalau tidak suka. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.